Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga ke pagi ini kalian tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa sarapan biar kita kuat menghadapi kenyataan karena kita masih belajar daring atau online. Hari Selasa jam pertama yaitu pembelajaran geografi. Minggu kemarin saya sudah kasih materi melalui PDF ya dari Wisnu Sinartejo di Google Classroom. Ataupun kalian bisa literasi melalui LKS. Minggu kemarin kita membahas tentang konsep wilayah. Di sini kalian harus literasi apa sih sebenarnya wilayah itu. Pada intinya, wilayah adalah suatu daerah yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dia memiliki ciri khas seperti itu. Baik dari keadaan alamnya, topografi, iklim, cuaca maupun budayanya. Itulah yang disebut dengan wilayah. Ada juga pengertian wilayah menurut beberapa ahli ya. Kalau tadi itu menurut Ibu Sarah. Nah, wilayah itu terbagi menjadi dua. Sebenarnya ada lagi, tapi yang intinya ada dua, yaitu wilayah homogen atau uniform region. Kalau homogen ini bisa juga disebut wilayah formal. Ya, wilayah formal. Nah, wilayah formal ini artinya memiliki kesamaan ya, baik iklim, vegetasi maupun tanahnya. Contohnya wilayah pertanian biasanya dijadikan daerahnya di dataran tinggi. Terus mata pencaharian penduduknya rata-rata ya petani seperti itu. Dan wilayah yang memiliki kesamaan ya ada di Bandung, Bogor, seperti itu. Kalau wilayah nodal atau bahasa lainnya fungsional ya. Jadi ingetin, kalau yang homogen atau uniform region atau wilayah formal. Kalau wilayah nodal atau wilayah fungsional. Nah, kita bahas yang fungsional, artinya memiliki ketergantungan antara pusat dengan daerah lainnya. Contohnya antara desa dengan kota. Ya, secara jelas desa itu pemasok kebutuhan baik pangan ya, seperti misalkan sayur-sayuran, dan dia mengirimnya ke daerah-daerah kota, misal daerah Depok, Jakarta yang memang tidak memiliki lahan pertanian seperti itu untuk dijual lagi. Nah, artinya kalau wilayah fungsional itu memiliki ketergantungan antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, itu pembahasan minggu kemarin ya. Alhamdulillah untuk tugasnya sudah beberapa yang menyerahkan, ada juga yang belum. Nanti saya akan share siapa saja yang sudah dan yang belum ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Kalian buka LKS halaman 5. Baik, jika sudah membuka LKS halaman 5, selanjutnya kita buka LKS geografi halaman 5. Di sini tadi ada wilayah secara formal dan fungsional. Kalau secara formal itu ada metodenya untuk menentukan batas wilayahnya. Ada metode bilangan indeks tertimbang, artinya berdasarkan kriteria. Contohnya, biasanya wilayah yang jumlah penganggurannya lebih dari 3% dan pendapatan per kapita di bawah 1 juta rupiah termasuk wilayah yang memiliki perekonomian rendah atau sebaliknya. Yang kedua ada metode analisa faktor. Nah, biasanya pembagiannya wilayahnya sangat rumit. Dari batasnya, misalkan penentuan batas wilayah tingkat perekonomian tinggi dengan menggunakan faktor industri maupun faktor sosial. Terus di sini ada wilayah fungsional. Sama, wilayah fungsional juga memiliki metode.
Yang pertama ada metode analisa arus, merupakan penentuan batas fungsional berdasarkan arah dan intensitas atau interaksi antar wilayah. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang analisa gravitasi. Didasarkan pada asumsi interaksi dua wilayah memiliki hubungan. Nah, ini contohnya. Ini rumusnya ya. IAB sama dengan P A kecil dikali P B kecil dibagi buka kurung D AB tutup kurung pangkat 2. IAB kekuatan interaksi antara wilayah A dan B. PA itu massa pada wilayah A, PB massa pada wilayah B, DAB jarak antara wilayah A dan B. Nah, berikutnya di sini ada contohnya dari rumus bilangan.com. Contoh soalnya, hitung interaksi antara A, B, dan C apabila diketahui jumlah penduduk A 300.000 jiwa, jumlah penduduk B 20.000 jiwa, penduduk C 10.000 jiwa. Jarak wilayah A dengan wilayah B yaitu 5 km. Maka didapatkan interaksi A dan B sama dengan 300.000 itu didapat dari jumlah penduduk wilayah A dikali 20.000 diambil dari wilayah penduduk B. 5 pangkat 2, 5 nya itu jarak yaitu sekitar 5 km kali pangkat 2. Hasilnya adalah 6 miliar dibagi 25. Nah, hasilnya sekitar 240 juta. Di sini nggak ada satuannya. Apabila di dekat wilayah A, desa lain yaitu wilayah pertumbuhan C, jumlah penduduknya 10.000 jiwa dan jaraknya dengan A 10 km. Nah, ini kalau yang IAC itu mencari interaksi antara kota A dengan C. Sama saja pada intinya, hanya ditukar rumus depannya saja. Ya, seperti itu. Tinggal dimasukkan aja. Jarak A dan C itu berapa? Di sini udah keterangannya 10. Nah, tinggal dikalikan penduduk kota A dengan kota C atau wilayah C. Hasilnya 3 miliar dibagi 100. Jumlahnya adalah 30 juta. Nah, jadi pada intinya kekuatan interaksi kota A dengan B, nah, interaksi kota A dengan C yang lebih besar adalah kekuatan interaksi kota A dan dengan kota B, sekitar 240 juta. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian cari dua saja contoh tentang interaksi wilayah. Oke. Untuk review pembelajaran hari ini ditulis di buku tugas geografi. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan dengan Ibu Sarah ya. Dan untuk tugas kemarin juga boleh dicatat di buku tulis. Dan yang selanjutnya kalian cari 2 contoh soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan dan Assalamualaikum.